jika ada yang tertarik untuk apa misalnya ada yang kurang jelas hari ini bisa ditanyakan di sini. Kemudian juga ini untuk web portofolio saya. Oke, terima kasih. Selanjutnya saya disclaimer dulu ya. Jadi apa yang saya sharingkan ini adalah cara yang menurut saya mudah ya. Karena saya memang dulu saya kurang begitu apa ya pintar EKG ya. Tapi kemudian saya menemukan cara untuk belajar EKG yang mudah. Nah, mungkin karena ini ada beberapa dokter umum, ada perawat. Ya mungkin kalau yang udah jago ya jadi refresher aja. Jadi istilahnya untuk mengingat kembali gitu. Atau mungkin tambahan yang mempermudah. Tapi kembali ke pribadi masing-masing. Mungkin saya ingin tanya dulu, yang apa yang merasa bahwa EKG itu susah, silahkan raise hand. Biar saya tahu. Oh, ternyata banyak. Nanti takutnya saya apa bilang EKG susah, ternyata buat Bapak Ibu mudah gitu ya kan. Jadi saya istilahnya kalau orang Jawa itu memberi garam di apa memberi garam di lautan gitu. Silakan ada yang lain. Oh, cuma satu. Wah, berarti yang lain mudah ya. Oke. Tuh. Oh ya, cukup cukup banyak yang merasa susah ya. Ya, oke. Iya, ada lagi. Ya, oke. Oke, terima kasih. Ternyata masih ada ya yang merasa susah dan memang EKG itu gampang-gampang susah ya. Maksudnya dibilang gampang juga nggak gampang, tapi dibilang susah juga nggak terlalu susah gitu ya. Oke, yang pertama kita mulai dulu dari yang paling dasar yaitu anatomi dan fisiologi jantung. Jadi sudah banyak dijelaskan oleh Dokter Victor ya bahwa memang kita eh, kalau kita bicara tentang jantung itu beragam masalahnya. Ada yang mulai dari pembuluh darahnya, kemudian mulai dari apa eh, dari proses di dalamnya gitu ya. Nah, kembali lagi kita ingatkan bahwa saat kita bicara EKG, maka kita akan bicara kelistrikannya ya. Jadi kalau di bidang EKG itu lebih ke elektro. Jadi elektro itu apa? Kelistrikan. Jadi kita akan bicara tentang SA node, ya kan? Setelah kita bicara tentang SA node, kita juga bicara tentang di tengahnya ini ada Wagenbach-nya ini. Kemudian juga kita akan bicara tentang AV node dan sebagainya. Ya memang intinya kita akan bicara dari SA node, AV node, kemudian ke bundle His, kemudian sampai dengan Purkinje, kan? Nah, saat kita lakukan yang namanya pemeriksaan EKG gitu juga kita kan bisa melihat beberapa elektrolit. Ya, kenapa kok ada elektrolit? Ya karena seperti yang Bapak Ibu lihat, biasanya gangguan elektrolit bisa akan menyebabkan gangguan pada EKG. Misalkan ya, contohnya kalium pasti ya. Kemudian juga ada eh, ini apa Mg ya kan. Nah, itu makanya beberapa kita bisa melihat ada hiperkalemi, hipernatremi, ya, kemudian kalsemi. Nah, itu bisa dilihat dari EKG. Kenapa? Karena memang dia mempengaruhi kelistrikan. Ya, gitu. Selanjutnya kita akan bicara tentang, nah, saat kita bicara EKG, Bapak Ibu, kita akan bicara gimana perjalanan listrik di jantung kita, itu ya. Jadi mulai dari saat S anode memberikan impuls pertama, kemudian ke AV node, ya kan? Kemudian juga lanjut sampai kemudian akhirnya sampai ke ventricle. Kalau saya ya, ini sederhananya, kalau kita bicara sederhananya yang paling mudah adalah gini aja Bapak Ibu. Kita bagi dua. EKG itu kita bagi menjadi dua. Ada areanya si atrium sama ada areanya si ventricle. Nah, ditunjukkannya dari mana? Di sini. Kalau itu gelombang P, berarti itu areanya si atrium. Nah, kalau QRST itu areanya si ventricle. Nah, itu ya. Kita kita bicara yang praktisnya gitu. Jadi, kalau biasanya seperti itu. Mudahnya seperti itu. Jadi, kalau ada gangguan gelombang P, maka kemungkinan itu ada gangguan di bagian mana? Mungkin bisa diketik di kolom chat. Jadi di bagian kalau gangguannya P, atrium, ya kan?
Tapi kalau gangguannya di QRST, berarti itu gangguan di ventrikel. Ya, itu dasar pertamanya dulu. Jadi kalau sudah tahu itu jauh akan lebih mudah memahami EKG itu dengan eh, logika yang sederhana, gitu ya. Walaupun mungkin tidak akan sejago Dokter Victor ya, maksudnya kita hanya jadi tahu dan kembali lagi bahwa kompetensinya tetap ke SPJP ya, tapi kita sebagai perawat, dokter umum gitu kita bisa menemukan ketidaknormalan di situ. Oke, kita lanjut. Hmm. Nah, tadi sudah ya, ini kelistrikan ada macam-macam, nanti kita akan bahas di belakang. Kemudian yang selanjutnya, kita bicara dulu dasar EKG, Bapak Ibu. Jadi kalau kita bicara sejarahnya EKG, ya Bapak Ibu, sejarah EKG itu jadi namanya ini Bapak Eindhoven ya. Jadi kalau Bapak Ibu lihat sebenarnya lead awal EKG itu cuma tiga. Di mana kaki kanan, tangan kanan, tangan kiri, sama di kaki kiri, ya kan? Makanya zaman dulu EKG segede ini. Nah, seiring dengan perkembangan teknologi, EKG jadi lebih sederhana. Makanya saat kita bicara EKG, kita akan menemukan beberapa lead ya yang bipolar ya kan. Jadi bipolar B itu dua, polar itu kutub. Ya, jadi ini harus diingat baik-baik. Kenapa? Karena nanti akan menentukan saat kita menemukan loh kok aneh. Nah, EKG-nya kok aneh seperti itu. Jadi yang pertama lead satu. Lead satu itu dari tangan kanan ke tangan kiri. Ya, diingat ya, lead satu dari tangan kanan ke tangan kiri. Kemudian lead dua dari tangan kiri, dari tangan kanan ke kaki kiri. Tangan kanan ke kaki kiri. Kemudian lead tiga dari tangan kiri ke kaki kiri. Nah, pertanyaannya kan kalau EKG kita sering ada yang di kaki kanan. Nah, itu ada dua fungsinya. Pertama biasanya untuk amplify, memperbesar, atau dia menjadi grounding. Nah, ini. Oke. Selanjutnya, makanya saat kita bicara EKG, kita akan menemukan ini pasti. Lead satu dari tangan kanan ke dari tangan kanan ke tangan kiri, lead dua ya dari tangan kanan ke kaki kiri dan selalu diingat lead dua positif. Ya. Pak, maksudnya positif apa? Bisa dilihat ya. Positif itu ini gelombang P-nya ke atas. Ya, kelihatan nggak gelombang P-nya ke atas, QRST-nya ke atas. Nah, nanti ini untuk menentukan apa? Apakah EKG ini layak dibaca atau tidak. Kemudian yang selanjutnya, kalau Bapak Ibu lihat AVR, ya bisa dilihat ya. Kalau Bapak Ibu lihat AVR, sorry, ketekan. Kalau Bapak Ibu lihat AVR itu berlawanan dengan lead 2. Makanya AVR itu selalu negatif. Dulu, dulu. Mau di zoom malah geser. Sorry. Makanya AVR itu selalu negatif. Kenapa? Karena dia berlawanan dengan lead 2. Nah, makanya kalau kita mau lihat EKG-nya benar atau tidak, biasanya yang jadi patokan pertama, lead 2-nya positif atau tidak, AVR-nya negatif atau tidak. Makanya sebelum interpretasi itu pastikan EKG-nya layak nggak diinterpretasi. Jangan keburu-buru. Ya, jadi kalau buat yang Muslim ya terburu-buru itu adalah pekerjaannya setan ya. Jadi jangan terburu-buru. Ya, itu. Oke, kita lanjut. Semoga jelas ya. Nanti kalau kurang jelas disampaikan. Terus, nah makanya di sini lead 2 itu selalu dilihat lebih dulu. Kenapa? Bisa dipahami kenapa kok lead 2 dilihat lebih dulu. Karena lead 2 itu dianggap menggambarkan searah dengan kelistrikan jantung. Maksudnya gimana, Pak? Nah, ini seperti ini. Seperti yang Anda lihat, lead 2 itu kan arahnya ke sana ya. Waduh, sorry. Ini hapus dulu. Ya, lead 2 ini kan arahnya ke sana. Ya kan? Lead 2 arahnya ke sana. Nah, lihat Anda dari SA node, ya kan? Dari SA node sampai dengan Purkinje kan arahnya sama. Makanya kalau Anda belajar EKG, biasanya di buku-buku itu kalau satu strip itu stripnya lead 2.
Ya, makanya lead 2 itu selalu dilihat lebih dulu. Jadi seperti itu. Termasuk nanti kalau buat yang mungkin kalau yang sudah jago nggak ada masalah ya tahu lihatnya dari mana. Tapi buat yang awal yang belum jago pasti masih bingung. Kalau ada 12 lead yang kita lihat mana dulu toh gitu. Itu pertanyaan saya dulu juga. Urutan baca lead EKG itu gimana gitu ya. Itu saya juga dulu. Jadi sama-sama lah kita sama-sama bingung ya gitu. Cuma sekarang jauh lebih bisa untuk oh strukturnya seperti ini gitu. Nanti saya akan jelaskan di belakang. Nah, selanjutnya ini untuk yang prekordial. Nah, sebenarnya kalau mau masang EKG dengan tepat ya maksudnya saya akan bilang dengan tepat ya itu adalah caranya kita menggunakan yang namanya sternal angle atau pseudosternum. Karena di sternal angle kita akan menemukan interkosta 2. Baru setelah itu ke 2, 3, ataupun 4. Itu jauh lebih tepat dibandingkan berdasarkan klavikula. Ya, jadi cara nemukannya dari atas, Anda Anda apa ya, istilahnya Anda telusuri, nanti ada satu tulang yang menonjol. Nah, itu berarti di situ ada sternal angle, geser kanan kiri itu artinya interkostal 2. Ya, jadi di situ Bapak Ibu jauh lebih tepat untuk menemukan V1 atau V2-nya itu jauh lebih tepat dibandingkan klavikula. Karena memang kalau di buku-buku EKG yang dari luar negeri itu tidak pernah menggunakan klavikula untuk patokan. Jadi yang digunakan patokan pasti sudut sternum atau sternal angle. Itu. Nah, tadi juga sudah anu ya termasuk biasanya kalau kita bahas yang ada EKG yang di right side sama yang posterior tadi yang mungkin sudah sempat dibahas. Nah, selanjutnya ini mungkin yang harus diperhatikan oleh Bapak Ibu semua. Jangan menghafal warna kabel EKG. Ini pasti cukup istilahnya kontroversi ya buat beberapa teman-teman ya mungkin. Kenapa Pak? Jadi mesin EKG itu dibuat oleh dua dua istilahnya pewarnaan kabel EKG itu ada dua versi. Versi yang pertama versi AH. Versi yang kedua adalah versi International Electrical Commission. Hati-hatinya di mana? Kalau di versi AH, maka RA atau tangan kanan itu warnanya putih. Tapi kalau di mesin EKG yang umum, yang buatan International Electric Commission, itu yang warna merah tangan kanan. Ya, tapi hati-hatinya kenapa? Kalau mesin Bapak Ibu itu versi AH, merahnya itu malah di kaki kiri. Ya, kemudian versi AH yang hitam malah di tangan kiri. Sedangkan kalau versinya eh, International Electronical Commission itu yang mungkin di Indonesia banyak. Merah, kuning, ya kan, hijau, kemudian hitam. Ya. Makanya hati-hati karena begitu salah, ya Anda akan salah untuk EKG-nya. Makanya hati-hati saat kita mau EKG. Ya, jadi dilihat mesinnya, dia pakai standar AH. Ciri khasnya biasanya apa? Kalau RA, LA, RL, LL itu biasanya AH. Tapi kalau dia R, L, N dan pakai F itu biasanya versinya IEC. Makanya hati-hati. Kenapa harus hati-hati lagi? Karena kalau ngapalin warna, oke, V1 sama ya, merah sama kuning. V3 sama hijau. Yang Anda lihat di sini, V4 itu biru, kalau yang IC coklat. V5 itu orange, yang ini hitam. V6 sama lagi warnanya ungu. Makanya mungkin ya itu harus hati-hati buat Bapak Ibu saat memasang kabel EKG. Itu yang satu yang harus diperhatikan. Makanya mungkin ini agak kontroversi ya buat beberapa orang, tapi saya tidak menyarankan menghafal warna kabel EKG. Lebih baik dibaca, dilihat, dipastikan bahwa leadnya benar. Gitu.
Ya, di sini cukup jelas ya. Mungkin bisa ketik di kolom chat kalau jelas gitu ya. Tuh, ya jelas. Ya, oke baik. Terima kasih. Kita lanjut ke selanjutnya. Jadi termasuk buat Bapak Ibu dokter, perawat gitu ya. Jadi saat mau meng-EKG jangan dihafal warnanya, tapi diperhatikan. Tapi kalau emang ya udah mesinnya cuma satu jenis ya udah nggak apa-apa aman. Gitu kan. Lanjut lagi. Nah, sekarang biasanya yang jadi masalah itu sering EKG itu ada artefaknya, ya kan? EKG itu sering ada artefaknya. Gimana? Ya, yang pertama persiapan pasien itu penting. Biar kita kalau merekam EKG nggak banyak artefaknya. Pertama yang harus siapkan pasti karena EKG itu listrik. Jadi kita harus siapkan bahwa tidak ada yang menghalangi penghantaran listrik. Makanya itu biasanya pakai jeli. Tapi kalau misalkan nggak pakai jeli juga di alkohol bagus ya tidak ada masalah. Tapi ini yang harus diperhatikan. Ya ini saya nggak tahu ya maksudnya mungkin karena Indonesia ini beragam ya dari Sabang sampai Merauke, kadang listriknya yang berbeda. Makanya harus dijauhkan dari HP atau apapun yang bisa menyebabkan gangguan dari listrik. Contohnya apa? Kenapa kok HP bisa membuat gangguan listrik? Saya kasih logikanya. Kalau zaman dulu ada sinyal HP, Bapak Ibu ingat nggak kalau ada sinyal HP di dekat speaker pasti bunyi tetek 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 tetek. Itu artinya apa? Ada gelombang elektromagnetik. Nah, gelombang elektromagnetik ini bisa mengganggu proses perekaman EKG. Loh kok bisa, Pak? Karena EKG itu merekam listrik. Ya listrik hanya bisa diganggu sama listrik, ya kan? Ya, seperti itu. Ya itu ya. Kemudian, nah di dalam EKG itu sebenarnya ada filter, ya kan? Cuma memang ya tidak kita nggak semua aware sama mesin EKG kita ya. Jadi filter itu fungsinya apa? Ya namanya filter kan membuat dari yang burik-burik jadi mulus kan. EKG juga ada Bapak Ibu. Makanya kalau kita bicara perekaman EKG itu mesin EKG itu luar biasa ya. Cuma ya memang kita jarang eksplor. Kita diajari masang tapi nggak diajari untuk memahami alatnya. Makanya kalau pengalaman saya dulu di Australia itu saat ada staf baru selain dikenalkan orientasi tempat juga orientasi alat. Jadi tidak ada asumsi bahwa oh misalnya Pak Eri udah balik dari Taiwan atau dari mana kerja di satu rumah sakit dianggap udah paham. Enggak. Jadi selalu selalu di masa probation atau masa orientasi dikenalkan dengan alat yang ada di situ. Ya, jadi kenapa kok ada filter? Ya contoh, karena misalkan kalau seperti ini artinya ada gangguan listrik. Dari yang gambarnya bagus, kok jadi kayak gini, itu ada artinya gangguan listrik. Kalau ini, nah ini biasanya ada gangguan saat pasiennya bernafas atau pasiennya gerak. Ya, jadi kalau naik turun seperti ini biasanya pasiennya gerak, pasiennya bergerak. Kalau yang bentuknya keriting seperti ini, nah ini biasanya gangguan dari ini. Ini ya, ini gangguan dari listriknya. Artinya apa? Tidak ada grounding yang bagus di klinik di tempat Bapak Ibu. Jadi ada gangguan AC-nya. Nah, filternya mau berfungsi untuk apa? Biar jauh lebih mulus. Pak, filter emang gimana? Bapak Ibu lihat mesin EKG. Saya pakai mesin EKG yang umum ya. Itu di sini akan ada kelihatan menu filter. Nah, itu fungsinya biasanya itu. Cuma hati-hati. Jadi filter ini ya Anda hati-hati karena filter itu kalau dipakai berlebihan malah bisa mengganggu interpretasi. Jadi ya, emang biasanya awal-awal nggak begitu diaktifkan, tapi kalau memang kok sampai nggak bisa diinterpretasi, kita mulai mainkan filternya. Selanjutnya, nah kita mulai mengenal EKG normal dulu. Jadi saat kita bicara EKG, kita akan bicara kertas ya, kertas EKG. Jadi yang diingat ini aja dulu.
Kalau mendatar itu 0,04 detik, kalau ke atas itu milimeter. Ya, jadi ingat gampangnya di situ. Kemudian kalau kotak besar itu biasanya ada 5 kotak, berarti maka 20 detik sama 5 milimeter. Pak, tujuannya apa? Biar mempermudah saat kita nanti interpretasi. Ya, karena gini, nanti saya jelaskan di setelah ini. Karena gini, kadang kita nek ngapalin EKG normal kayak gini kan susah ya. Gelombang P 0,3 tingginya, lebarnya 0,12. Susah kan? 0, jadinya ingatnya cuma 0, saya sarankan kalau mau mengingat EKG normal, pakailah kotak kecil. Jadi misalkan gelombang P tinggi dan lebarnya kurang dari 3 kotak kecil. Dan ini positif di lead 2 dan negatif di AVR. Makanya itu nanti akan menjadi penanda apakah masang leadnya benar atau tidak. Ya, itu. Karena memang eh, eh, ini penting untuk dilihat. Jadi selanjutnya ini yang penting-penting aja ya. Interval PR 0,12 sampai 0,15 gitu kan susah. Jadi lebih baik 3 sampai 5. Maka kita udah bisa ingat gelombang P kurang dari 3 kotak kecil, PR 3 sampai 5 kotak kecil. Ya kan? Jadi akan mempermudah Bapak Ibu. Selanjutnya QRS 1,5 sampai 3 kotak kecil. Berarti kita udah nambah lagi. Gelombang P berapa? Kurang dari 3 kotak kecil. PR 3 sampai 5. QRS 1,5 sampai 3 kotak kecil. Ya kan? Jadi jauh lebih mudah daripada Anda nginget 0,6, 0,12. Nah, nanti nek mau tahu berapa detiknya, tinggal dikalikan aja. Kalau tinggi dikalikan 1 milimeter, kalau lebar dikalikan 0,04 detik. Ya, jadi kalau tinggi dikalikan 1 milimeter, kalau lebar dikalikan 0,04 detik. Ya itu triknya. Jadi kalau dulu kan emang, aduh susah ngapalnya. Saya ya, ini saya pribadi ya. Itu mungkin kalau Bapak Ibu yang udah jago nggak ada masalah gitu. Tapi untuk saya pribadi saya agak susah dulu. Kemudian setelah belajar, 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 oh gini ya cara mudahnya. Pakai kotak kecil. Ya, jadi P berapa P? Kurang dari 3 kotak kecil. PR 3 sampai 5. QRS 1,5 sampai 3 kotak kecil. Nah, kemudian ST tadi ya, ST dia berada di garis isoelektris. Nah, kadang yang ada pertanyaan, isoelektris itu apa? Nah, isoelektris itu garis di saat kita nggak ada listriknya. Ya, jadi titik nol. Maksudnya nol gimana? Saat kita bicara EKG, Bapak Ibu, kita itu mulai dari nol. Ya kayak SPBU itu loh. Dari nol ya Pak. Gitu. Nah ini dari nol, kemudian ada listriknya, seret, QRST, set, nol lagi. Ya jadi inilah kadang di EKG kita diingatkan, kita itu berangkatnya nol. Dari bayi nggak punya apa-apa. Ya pas kita nanti mati nol lagi, ya kan? Ya kan? Seperti itu. Ya jadi dari nol seset. Jadi makanya kalau hidup hidup itu nggak flat-flat aja, ya kan? Ya ada naik, ada turun, ada naik banget, ada turun banget. Ya jadi buat Bapak Ibu yang lagi susah, mungkin EKG apa hidupnya lagi turun ya gitu. Ya bercandaan ya, ini biar nggak terlalu tegang. Ya. Jadi ini nol. Nah, inilah yang disebut dengan isoelektris. Jadi isoelektris itu garis di mana dia nol. Makanya kalau asistol itu flat karena nggak ada listriknya. Ya itu ya sederhananya. Semoga penjelasannya bisa diterima. Nah, selanjutnya ada gelombang T. Nah, kalau gelombang T mudahnya kalau V1 V6 kurang dari 10, kalau di yang bipolar, bipolar itu 1, 2, 3 AVF, AVR, AVL itu biasanya 5 dan minimal 1 kotak kecil. Ya, jadi kita udah nemu beberapa. Gelombang T, berapa normalnya tadi?
kurang dari 3 kotak kecil. PR berapa? 3 sampai PR berapa? PR interval 3 sampai 5 kotak kecil. Kemudian QRS berapa? Oh, kalau nggak jawab lewat boleh lewat chat ya Bapak Ibu biar kita lebih interaktif ya. QRS ya. QRS QRS itu 1,5 sampai 3 ya kan? Nah, kemudian ya 1,5 sampai 3. Kemudian ST segmen iso elektris ya kan? Kemudian di sini gelombang T kalau di V1 sampai V6 kurang dari 10. Kalau di lead 1 sampai AVF kurang dari 5 ya kan? Tapi minimal ada satu kotak kecil. Nah, kita lanjut. QT interval. Nah, kalau QT interval itu 8 sampai 10 kotak kecil. Nah, pokoknya ini sederhananya seperti itu. Makanya kalau buat yang perawat ya atau biasanya Anda ingat ini. Urusan nanti nggak tahu itu nama kelainannya apa. Oh nggak tahu dok itu AV blok apa-apa. Nggak ada masalah tapi dilaporkan. Jadi kalau cara saya dulu karena saya juga pernah di rumah sakit, saya lapor. Gelombang P-nya kok gede ya. Itu nggak normal ya dok ya. Ini. Jadi itu bisa menimbulkan awareness, menimbulkan kewaspadaan. Dok kok PR intervalnya mau manjang ya? Atau dok kok ini QRS-nya lebar ya? Eh, itu bisa menjadi trigger. Oh kenapa? Oh normal. Oh nggak normal. Oh harus ditangani ya gitu. Oke. Jadi kuncinya adalah kalau tidak normal laporkan ya. Jadi diingat aja. Kalau tidak normal laporkan. Sudah sesederhana itu. Tapi biar tahu normal atau enggak normal kan harus ingat nilai normal. Ya itu. Jadi gelombang P kurang dari 3, PR. Berapa PR? 3 tiga sampai sampai 5. lima kotak kecil. Heeh. IRS RS-nya satu koma satu lima setengah sampai 3 3. kotak Kemudian kecil. ST-nya di garis isoelektris. Is- Gelombang T V1 sampai V6 kurang dari 10 atau gampangnya minimal satu kotak kecil. Kita interval 8 sampai 10. Dah, ingat ya. Boleh ditulis, boleh diingat. Nah, kan nanti materinya kan juga dikasih. Sekarang kita bicara soal kelistrikan jantungnya. Karena kita mau bicara irama kan. Nah, irama itu secara alami, pertama ada yang dari SA node. Maka kita mengenal yang namanya irama sinus. Kan? Terus kedua ada yang munculnya di area atrium tapi bukan dari SA node. Maka kita mengenal yang namanya irama atrial. Terus ada yang muncul dari AV node. Ya karena kayak PLN itu ada backupnya. AV node itu AV. AV itu atrial ventrikular, atrioventrikular. Artinya apa? Dia itu jembatan. Ya maka luar biasa Tuhan ini kayak gini. Dia udah memikirkan kalau listrik PLN-nya mati dikasih backup lagi. Oh, kalau masih mati lagi dikasih backup lagi, ya kan? Ini makanya kita mengenal ada namanya irama jangsional. Nah, kalau sudah itu kita masih dikasih backup lagi, kita mengenal irama ventrikuler. Jadi sebenarnya kita kalau mau bicara irama, kita hanya perlu belajar 4 ini. Sinus, atrial, jangsional, ventrikular. Nah, ini makanya kalau sinus berarti dari SA node. Kalau atrial ya berarti biasanya dari daerah internodal pathway artinya yang dari daerah eh, atrium tapi bukan dari sinus.
Kalau junctional berarti kita dari AV node. Kalau ventrikular berarti dari ventricle. Nah, pertanyaannya kadang kan kita bingung gimana ngebedain sinus, atrial, junctional, ventrikular. Makanya, nah ini ya. Jadi kalau irama sinus berarti kan dia dari SA node. Irama atrial berarti dia dari atrium tapi bukan SA node. Kalau junctional berarti dari AV node. Kalau ventrikular biasanya itu dari daerah ventricle ya berarti dari eh, Purkinje dan lain-lain ya. Tuh. Nah, kalau sudah sampai SPJP sampai yang di cath lab ya pasti ada yang buatan yaitu yang pacemaker. Nah, ini boleh di screenshot dulu kalau udah ada. Jadi ini cara saya sederhana. Ya, tapi nggak akan detail banget seperti sampai menemukan multivokal atrial atau enggak. Ini hanya gambaran sederhana terutama kalau Bapak Ibu di EKG monitor. Jadi yang pertama ada listrik atau tidak. Kalau dia tidak ada, maka kita mengenal namanya asistol. Kalau ada, kita lihat QRS-nya sempit atau tidak. Jika ada, lihat gelombang P. Dilihat kalau sinus 1P diikuti 1 QRS. Jadi QRS-nya sempit, dilihat di depannya 1P, 1 QRS. Nanti praktek aja habis ini. Kemudian kalau atrial biasanya P-nya nggak jelas, jadi lebih kita anggap P-nya nggak jelas atau lebih dari 1. Kalau junctional biasanya P-nya hilang. Kalau QRS sempitnya tidak ada, kita lihat bentuknya, berarti QRS lebar. Kalau QRS lebarnya masih ada P, maka itu masih kita sebut sinus. Walaupun itu bukan sinus normal, karena tidak semua sinus normal. Ada sinus aritmia, ada sinus blok, ada sinus paus, dan sebagainya. Ya, kemudian bisa juga dengan idioventrikular atau VT kalau lebih dari 100. Tapi kalau QRS-nya lebar, bentuknya tidak sama, bentuk ya saya bilang bentuk. Nanti saya tunjukkan itu berarti masuknya ventricle fibrilasi. Pak, saya bingung. Yuk kita, nah saya buatkan aplikasi. Jadi saya buat aplikasi bisa diakses nanti ya, kayaknya ada di belakang. Tapi nek mau screen boleh, jadi nanti saya tunjukkan di EKG ERI EKG nanti ya saya agak lupa. Yang pertama irama sinus. Ya irama sinus ini biasa kita mudahnya ya biasanya 1P diikuti 1 QRS. Ya mudahnya 1P diikuti 1 QRS ya. Biasanya ya mudahnya ya. Ini contoh kita langsung praktek ke EKG monitor ya. Oke, yang pertama kita mulai dari sini ya. Ada listrik atau tidak? Ada listrik atau tidak? Nah, kita lihat dari EKG ini. Ya, kita jalankan. Ada listrik atau tidak? Artinya tidak flat. Ya, silakan. Ada listrik atau tidak? Ya, silakan. Ada listrik atau tidak? Ada. Ya, semua menjawab ada. Kemudian dilihat QRS-nya sempit atau lebar? Sempit, sempit. Nah, ya. Kemudian dilihat di depannya, berapa P-nya? Di setiap QRS berapa P-nya? 1 P-nya. Satu. Maka kita sebut dia sebagai irama si sinus. Ya, gitu ya. Nah, mudah kan? Masih mudah, ya kan? Nah, kalau bentuk irama EKG-nya seperti ini. Nah, ini sebenarnya AV block, tapi iramanya apa? Kita masih bisa sebut sebagai irama sinus. Kenapa? Ada listrik atau tidak? Masih ada, ya kan? Ada listrik, nggak flat. Kemudian QRS-nya sempit, ya QRS-nya sempit, ya kan? Terus gelombang P-nya di depan QRS satu, di depan QRS satu. Loh Pak, tapi ini ada satu yang kecil. Berarti ada yang nggak normal. Berarti irama sinus dengan ada tambahan satu gelombang P yang tidak diikuti QRS. Nah, jadi kayak gini.
satu QRS, satu no, ini masih sinus gitu. Tapi kok ini ada yang P nggak ada QRS-nya. Nah, itu berarti tidak normal. Maka kita nanti bisa lapor. Gitu ya. Jadi ini sebenarnya AV block. Cuma kan saya menggunakan pendekatan yang mudah untuk yang belum jago. Ya kalau yang udah jago mungkin pendekatannya nggak perlu seperti ini. Tapi untuk yang masih merasa EKG itu susah. Ya, jadi itu. Nah, kalau bentuknya seperti ini, iramanya apa? Kita lihat IRS-nya sempit, tapi ini satunya P. Berarti ini irama apa? Ini irama sinus. Tapi kok ada QRS lebar? Berarti ventricle. Berarti ada satu sinus ditambah satu ventricle. Nah, kayak gitu. Jadi semua eh, irama EKG yang muncul itu bisa ditulis. Nah, nanti di tabel saya bisa dimasukkan. Oke, selanjutnya kita bicara irama atrial. Bapak Ibu lihat, kalau irama sinus satu p diikuti satu QRS. Nah, kalau saya bercandaan ya, tapi ini bercanda ya, maksudnya nanti jangan dipotong kemudian gitu. Irama sinus itu irama orang yang setia. Jadi secara secara kodratnya itu manusia itu setia. Jadi satu cewek sama satu cowok gitu kan. Nah, pertanyaannya ada nggak cowok atau cewek yang playboy atau playgirl? Ada, dan itu sudah digariskan di dalam EKG, Bapak Ibu. Kok bisa, Pak? Contoh, lihat ada listrik atau tidak, ya. Ada listrik atau tidak? Kita bicara irama atrial. Ada listrik atau tidak? Ada, Pak. Ada. Kemudian QRS sempit atau lebar? Sempit, Pak. Sempit. Sempit. Ya, dilihat gelombang P di depannya. Lihat gelombang P di depannya ini banyak atau malah tidak jelas. Nah, ini disebut irama playboy atau irama playgirl, yaitu IRS-nya satu, tapi depannya banyak. Nah, itu makanya disebut dengan irama atrial. Jadi buat yang masih single, kalau dirayu kamu adalah irama jantungku, jangan termakan. Ya, tanya dulu irama apa gitu. Nanti kalau tiba-tiba, loh kok kamu selingkuh? Kan aku bilang bukan irama sinus gitu ya kan. Nah, itu bercandaan saya ya, biar gampang diingat ya kan. Contoh ya ini kita pakai EKG monitor ya. Oke, ada listrik atau tidak? Ada. Ada. QRS-nya Ada. sempit atau lebar? Sempit. Sempit, Pak. Sempit. Nah, kemudian Sempit. gelombang P-nya jelas atau tidak atau gelombang P-nya ada satu enggak? Ada. Ada. Oh, tidak ada. Tidak jelas. Tidak jelas. Kalau jelas seperti ini, tidak tak balikkan. Ya, jadi hati-hati. Makanya kalau kita bicara irama atrial itu, kalau di EKG monitor, nah ini gelombang P itu harus jelas seperti ini. Ya jelas, ya jelas. Tuh. Oke, kalau yang ini kita bandingkan. Makanya EKG itu perlu banyak latihan. Lihat, nggak jelas kan? Ya kan? Nggak jelas kan? Gelombang P-nya nggak jelas. Ini mana? Kalau ditanya, tadi ada yang jawab gelombang P-nya ada. Ya kalau ada, yang mana? Nah, kan kita nggak berani berasumsi kan. Nah ini, apalagi ini irreguler ya kan. Nah ini berarti ini kita nyebutnya atrial fibrilasi. Oke, kita lanjut lagi. Oke, ada listrik atau tidak? Ada. 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 QRS-nya sempit atau lebar? Sempit. P. Sempit. Gelombang P-nya jelas Gelombang Ada. P-nya atau banyak. satu? Banyak. Maka kita Banyak. ini menyebut sebagai atrial Atrial Atrial. flutter. Flutter. Ya, jelas ya. Jadi Atrial apa, Pak? flutter ini, flutter, Oh, flutter. atrial flutter. Ya, kita nyebutnya sebagai atrial flutter. Ya, bentuknya seperti gigi gergaji. Kalau dari tingginya bisa dilihat ada ukurannya ya, Pak. Yang lancipnya. Tinggi apa? Yang mana? Yang R-nya, RR-nya. Oh, ini R-nya. Nah, Mm-mm. kan kita kalau irama kita cuma lihat ini aja.
sempit atau lebar, terus dilihat di depannya. Itu. Kalau R ke R-nya nanti beda lagi. Oh gitu. Ini kalau kita bahas dulu, kita mengenali irama ya. Kita nggak baca EKG 12 lead. Tolong Oh, kita masih di mengenali irama EKG, terutama kalau makanya EKG ribet banget monitor. ini. Gimana? Gimana? Lanjut Halo? Pak. Lanjut. Ya halo. Oh, ya. Oke. Selanjutnya kita lihat. Kalau selanjutnya ada irama jangsional. Kita lihat ya, langsung aja ke EKG monitor biar nggak bingung ya. Oke, ada listrik atau tidak? Ada. Ada. QRS-nya lebar apa sempit? Sempit. Terus gelombang P di depannya ada atau tidak? Tidak. Ada. Nah, kita jadi nyebut ini sebagai irama jangsional. Jangsional. Ini kalau mau mudah ingat ya, J itu jangsional alias irama jomblo. Kenapa irama jomblo? QRS-nya sendiri nggak ditemani P. Jadi ini irama jomblo. Nah, ini irama yang jomblo yang masih single gitu ya. Ini makanya kalau irama yang benar, yang setia, yaitu gelombang P. Irama apa? Irama sinus. Sinus. Irama yang playboy, irama apa? Atrial fibrilasi. Atrial. Nah, mau atrial fibrillasi, atrial AF atau flutter. flutter. Pokoknya Flutter. atrial ya. Irama jomblo berarti irama Junction. Jangsional. Ya, jadi kalau ditanya apa statusmu, masih jangsional, gitu. Berarti masih jomblo ya. Itu berarti kalau dia paham istilah itu berarti ikut webinarnya Laskar Medika Utama. Wede. Ya, ini. Oke, sekarang kita bicara tentang irama ventrikel. Nah, selanjutnya ya kita mulai ya. Ada listrik atau tidak? Ada. 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 QRS-nya sempit atau lebar? Lebar. Lebar. Nah, Lebar. bentuknya sama apa tidak? Sama. Sama. Heart rate-nya berapa? Lebih dari 100. 100. Maka kita menyebut ini sebagai VT. Ventricle Ventricle tachycardia. tachycardia. Tapi ingat, hati-hati. Nah, ingat ini namanya VT monomorfik. Mono itu satu, Satu bentuknya bentuk. sama. Nah, kalau yang ini, nah ini kadang jebakannya. Ada listrik atau tidak? Ada. 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 Kemudian QRS-nya lebar apa sempit? Lebar. 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 Bentuknya sama apa tidak? Tidak. 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 Nah, ini saya bilang jebakannya. Irregular. Bentuknya sama. Oh, semuanya sama. Kok bisa Pak bentuknya sama? Mari kita lihat. Bentuk sama ini lihat Bapak Ibu. 1, 2, 3, 4. Bentuknya Besarnya. sama. Yang beda apa? Besarnya. Makanya Ukurannya, kita Pak, ya. menyebut ini sebagai VT Polimorfik. polimorfi. Atau mau nama kerennya Torsade de Poix. De Poix. Nah, itu. Jadi bedakan antara bentuk sama ukuran. Ya, kalau ini bentuknya sama, tapi ukurannya Ukurannya beda. beda. Lupa yang bentuknya beda kayak apa? Lihat. Ya. Ini QRS-nya lebar apa sempit? Ada lebar, ada Lebar. sempit. Nah, lebar ya. Ini lebar karena kalau sempit pasti yang lancip seperti tadi itu. Nah, ini berarti bentuknya lebar. Terus ukurannya bentuknya sama enggak? Tidak. Tidak sama. Bentuknya bervariasi kan, ya kan? Iya. Kayak rumput gitu kan. Jadi rumput kan enggak, jadi ada yang naik, ada yang turun. Intinya enggak karuan. Nah, saat bentuknya tidak karuan, kita menyebut sebagai PF. Ventricle fibrilasi. Fibrilasi. Oke. Nah, jadi mudah kan? Cukup dengan 3 pertanyaan. Ada listrik atau tidak? QRS sempit atau tidak? Kalau sempit lihat gelombang P di depannya. Kemudian lihat QRS lebar. Apakah sama atau tidak sama? Nah, ini kalau sama memang agak tricky ya. Kalau sama kita bisa itu sinus atau VT atau ventricular. Tapi kalau tidak sama, pasti VF.
Nah, ya kan? Nah, makanya saya membuat satu aplikasi untuk membantu interpretasi EKG monitor. Ya, saya share dulu ya, share. Jadi kalau mau lihat EKG monitor bisa masuk ke web yang ECG SIM. Ini monitornya. Kalau mau masuk yang EKG interpretasinya itu namanya ERI EKG ya, yang ini. eriekg.erianuar web ID. Kita nyalakan dulu monitornya. Oke, pertanyaan pertama. Sorry ya, kembali dulu. Ada listrik atau tidak? Ada. Ini Ada. kelihatan ya? Ada. Kelihatan ya? Layarnya Kelihatan. kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Ada. Kelihatan, Pak. Terus QRS-nya lebar apa sempit? Sempit. 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 Terus dilihat analisis gelombang P. Berapa P-nya? Satu di Pak. depan Satu QRS. gelombang Satu. P Maka diikuti ini QRS disebut irama kompleks. Diikuti Sinus. dengan Sinus. gelombang QRS. ya kan? Nah, Ya, Pak. itu. Misalkan ini kita mulai ulang ya, riset. Ada listrik atau tidak? Ada. Ada. Nah, terus keresnya lebar apa sempit? QRS-nya sempit. 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 Terus gelombang P-nya gimana? Gelombang P-nya P-nya lebih dari banyak. satu. Banyak ya, dia lebih banyak. dari satu ya, Flutter. banyak ya. Berarti halus Flutter. apa? Halus atau kasar? Kalau yang kasar seperti ini ya, kelihatan besar-besar. Gergaji. Halus. Berarti ini Halus. ini halus. Nah, ini halus. Berarti ini Flutter. fibrilasi. Ini fibrilasi. Iya, Kalau yang halus fibrilasi. fibrilasi. Ya. Kalau yang halus fibrilasi. Kalau yang Oh, harus Yang kasar, flutter, flutter. yang Kasar, kasar flutter. 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 Ya. Oke, jelas ya. Jelas, Pak. Nah, oke. Jadi saat kita lihat EKG monitor, Bapak Ibu langsung tahu, oke, ada listrik. Oke, GRS-nya. Dilihat gelombang P-nya. Oke, nah itu jauh lebih mudah. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ya, kita lanjut ya. Kita lanjut. Semoga masih semangat ya. Semangat. Semoga semangat. Ya, Semangat, Pak. ya. Sip, mantap. Mana zoom-nya ya? Saya stop share dulu. Oke, lanjut lagi kita Bapak Ibu. Masih kuat ya untuk selanjutnya. Iya, kita lanjut. Nah, ini yang agak sulit biasanya yang 12 lead. Nah, makanya kalau yang 12 lead ini agak susah. Pertama kita pastikan EKG ini layak diinterpretasi atau tidak. Caranya gimana kita tahu EKG kita layak diinterpretasi? Saya tadi bilang, lihat lead berapa dulu? Lihat lead 2 sama Lead lihat 2 lead sama AVR. AVR. VR. Ya, jadi kalau lead 2 atau AVR-nya, ya ini mungkin kalau waktunya nanti nggak cukup, ya nanti ke depan ya, mungkin bisa belajar lagi. Ya, mungkin nanti Laskar Medika Utama ada webinar lagi, Bapak Ibu ikut aja. Ya, gitu ya. Jadi ini kemudian dilihat lead 1 dan 3-nya. Contoh, lihat, yang pertama dilihat kan biasanya harus lihat identitas ya, pasti jangan sampai punya saya dibaca jadi punya Bu Yusmi atau punya dokter punya dokter Victor atau punya dokter Solinia gitu kan jangan. Jadi kita lihat lead mana dulu? Lead 2. Lead 2-nya dilihat P-nya positif, ini positif. Oke, benar. Jadi dilihat AVR-nya negatif. Oke, benar. Kemudian coba lihat lead 1 sama lead 3. Oke, positif juga. Berarti ini tidak ada kesalahan pemasangan lead. Kenapa? Kalau terbalik contohnya, tangan kanan sama tangan kiri terbalik. Bapak Ibu lihat, Kembali. lead 2. Lead 2 positif, ya kan? Ya kan? Kelihatan Iya. enggak? Iya. Lead 1 AVR-nya negatif. Tapi apa yang terjadi? Lead satunya. Nah, lead 1-nya kok jadi terbalik? Karena kan kebalik tangan kanan sama tangan kiri. Iya. Karena lead 1 itu kan Satu tangan negatif. kanan ke tangan Kanan ke kiri. kiri. Makanya kalau Bapak Ibu tahu, oh yang jelek lead 1, nggak perlu dicek kakinya. Cukup yang lead dicek 1 tangannya aja. Tangan Karena kiri. yang jelek lead 1, nggak perlu diudak-udak semua. Semua itu malah bingung kan. Jadi kalau tiba-tiba maaf, ada junior Anda tanya, Kak, ini kok lead 1-nya jelek.
tangan kanan sama tangan kiri tambahi jeli atau tangan sama tangan kiri cek ada nggak yang kurang gitu. Lead 2 jelek Kak. Berarti mana yang dilihat? Kanan kaki. Tangan Tangan kanan sama kanan, kaki kiri. kaki Kiri. kiri. Kok lead 3 jelek Kak? Yang dilihat mana? Tangan kiri, kaki Tangan kiri. kiri, Kaki kaki kiri. kiri. Nah, jadi saat Anda paham ilmu dasar EKG, Anda itu tahu, oh berarti seperti itu. Ya kan? Enak kan? Makanya kalau kita pakai logika jadi enak, ya kan? Ya, terus ini kebalik ya, tapi nanti bisa dibaca sendiri ya. Ini apalagi ini tangan dan kaki kebalik. Apa yang terjadi? Lead 2-nya jadi Negatif. negatif. Nah, itu salah. Karena lead 2 harus positif. Positif. Ya, oke. Lanjut. Jadi kalau kebalik biasanya ini. Kalau yang terbalik tangan kanan, tangan kiri, maka yang negatif jadi lead 1. Yang terbalik kaki kanan, kaki kiri, yang negatif jadi lead 3. Yang terbalik tangan kanan sama kaki kiri, negatif semua. Ya jelas lah ya, tangan sama kakinya kebalik. Ya kan? Nah, oke. Jelas Ya. ya Bapak Ibu ya. Nah, Ya. Ya. gitu. Jadi dengan cara itu Bapak Ibu jauh bisa memahami EKG dengan cara yang lebih sederhana. Ya, pertama pasti cek waktu, terus identitas dan waktu. Nah, yang harus dicek lagi adalah mesin Bapak Ibu. Hati-hati. Kenapa? Kalau dia tidak 25 sama 10, maka nilai normal yang kita hafalkan tadi itu tidak berlaku, harus disesuaikan. Pak, maksudnya gimana? Saya kasih contoh. Kalau di 10 mm per milivol, maka QRS-nya segede ini. Jadi ini QRST. Tapi kalau dia di 20 mm per milivol, dia jadi tinggi. Kalau dia di setengah, QRS-nya jadi lebih rendah. Makanya hati-hati. Ya, makanya hati-hati. Ya, makanya hati-hati. Ya, jadi kalau yang ini dia harus 10 mm per milivol. Jadi jangan sampai, oh dok EKG-nya normal kok, QRS tidak naik, atau dok EKG-nya itu terjadi hipertrofi, kok bisa mbak? Iya ini QRS-nya lebar-lebar, saya kemarin ikut webinar, kata Pak Heri kalau QRS-nya tinggi-tinggi biasanya hipertrofi gitu. Ternyata kesalahannya karena setting mesinnya yang salah. Jadi hati-hati Hati. ya. Kemudian ini speed juga ditentukan. Contoh, mau lihat beneran nggak ada P atau tidaknya. Contoh pada kasus takikardi yang cepat SVT itu kan nggak kelihatan ada P atau tidak. Maka kita bisa perpanjang dengan speed 50 mm per millisecond. Itu ya. Jadi makanya kalau Bapak Ibu mau tahu, Pak nggak ada tulisannya loh di sini. Caranya gampang. Kalau ke atasnya 10, berarti dia 10 mm per millisecond. Kan ini 25, berarti ke sininya berapa? Ya sekitar 5 sampai 6 kotak kecil. Makanya penting kalau nggak ada tulisan ini, Bapak Ibu lihat namanya kotak kalibrasi. Ya, kotak kalibrasi ini untuk menentukan apakah settingnya benar atau tidak. Jadi ini bukan nggak ada fungsinya. Jadi ini bukan nggak ada fungsinya, tapi memang fungsinya untuk melihat setting mesinnya. Gitu. Oke, jelas ya sampai sini Bapak Ibu? Tadi irama sudah ya, jelas ya. Nah, ini yang penting. Kadang bingung nggak sih nek baca EKG kita mulai dari mana? Sekarang saya kasih clue. Bapak Ibu kalau mau baca EKG 12 lead, mulai dari mana? Yang pertama pasti mulai dari lead 2. Lead 2. Jadi jangan kemana-mana dulu, lihat lead 2. Kalau lead 2 ada gangguan, langsung ke 3 dan AVF. Setelah itu ke 1 sama AVL. Habis itu baru ke V1 sampai V6. Jangan kemana-mana dulu. Ya, jadi ini sistematik. Jadi sistematik. Jadi begitu Bapak Ibu lihat EKG 12 lead, langsung lead 2, terus Apa, Dek? 3,
AVF 1, AVL, V1 sampai Nanti mau V6. digoreng apa tuh? Oke, ya. Di sini jelas ya. Jadi buat yang masih bingung, jadi tahu kalau EKG 12 lead, kita mulai dari mana? Selalu mulai dari lead 2 Dua. ya, sama AVR untuk ngecek benar atau tidak. Oke ya. Oh. Ya, yang selanjutnya mungkin saya masih ada waktu enggak ya? Kalau memang udah habis, kan materinya udah ada. Itu. Lanjut, Dok. Lanjut. Oh, Masih saya ada perawat Bapak. ya, saya Lanjut, perawat Pak. Masih ya. ada nurse. Saya perawat bukan dokter ya. Maaf Lanjut ya. sampai selesai, Pak. Ya, Sampai selesai, Pak. jadi itu. Selanjutnya, kita kan mau tahu reguler atau irreguler. Caranya gimana? Lihat lead 2. Nah, lihat lead 2, kemudian ambil kertas. Ambil kertas, buat di garis. Straight gini, ambil kertas, kemudian digaris ya, digaris. Ya, ini. Jadi ambil kertas, buat 2 garis, strip, strip. Di lead 2 aja nggak apa-apa nih, ini. Nah, di lead 2 sudah, terus digeser. Kalau dia sama, artinya itu reguler. Kalau beda, artinya irreguler. Jadi buat nentuin reguler atau irreguler, kita nggak bisa hanya berdasarkan mata kita doang. Harus ada alat bantunya. Ya, jadi dicek. Oh, benar reguler. Digeser lagi. Oh, reguler. Ya, jadi ternyata ini reguler. Kalau sudah tahu reguler, kita bisa menghitung pakai kotak kecil atau kotak besar. Cuma kalau kotak besar itu kadang itu hanya untuk cara cepat. Tapi kalau Bapak Ibu mau detail, ya itu bisa hitung kotak kecil antara R ke R, kemudian pakai 1.500 dibagi jumlah kotak kecil. Itu lebih mudah. Karena kalau kotak besar kan kadang kotak besar ada beberapa kotak kecil tambahan. Jadi memang itu bisa dilakukan kalau hanya sekedar tahu tok. Tapi kalau mau detail, biasanya saya sarankan 1.500 dibagi jumlah kotak kecil. Tapi ingat, ini hanya untuk yang reguler. Nah, terus Pak, kalau yang irreguler gimana? Bapak Ibu rekam minimal 6 detik atau 30 kotak besar. Di lead berapa? Di lead 2. 2. Makanya kalau pernah nggak Bapak Ibu dengar, Kakak rekam lead 2 panjang. Tahu nggak apa itu lead 2 panjang? Lead 2 6 detik. panjang itu adalah perekaman EKG selama minimal 6 detik atau 30 kotak besar. Jadi nggak perlu panjang banget. Wadang panjang sampai 60 kotak besar. Boros. Nah, rasionalnya kenapa? Karena 6 detik ini kan 30 kotak besar. Anggap aja ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Di sini 30. Nah, dihitung kompleks QRS selama 6 detik, kemudian dikali 10. Berarti ini dihitung ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti ada berapa? 9. Dikali 90. berapa? 10. Berarti heart rate-nya berapa? 90. 90. Jadi, kalau besok, terutama yang di rumah sakit pendidikan, puskesmas, kalau ditanya sama adik-adiknya, Kak, apa itu lead 2 panjang? Jawabannya 6 detik 6 detik, dilakukan 30 kotak besar. 30 kotak besar. Jelas ya? Jadi tahu ya? Ya, berarti semoga bermanfaat ya. Jadi buat teman-teman yang atau misalkan dokter, eh, teman-teman perawat kebetulan nggak ikut webinar ini. Terus, dok, lead 2 panjang itu apa? Gitu ya. Perekaman EKG 30 kotak besar. Ya, jadi bisa menginstruksikan kepada teman-teman perawat ya. Tuh. Oke. Nah, ini yang harus dipahami tentang positif sama negatif. Positif itu lebih banyak di atas isoelektris daripada di bawah isoelektris. Kalau negatif lebih banyak di bawah isoelektris daripada di atas isoelektris.
Kalau normal itu saat dijumlahkan yang di bawah sama di atas isoelektris itu sama. Tujuannya apa, Pak? Untuk menentukan aksis, menentukan zona transisi. Bapak Ibu harus tahu kapan kita sebut positif, kapan kita sebut negatif, kapan kita sebut netral atau sama. Kenapa penting itu? Contoh, kita mau mengenal zona transisi. Jadi Bapak Ibu amati. Bapak Ibu amati ya. Bapak Ibu amati. Bapak Ibu amati. Bentar, ini kok agak mengganggu gambarnya yang ini. Tak geser. Nah, ini. Bapak Ibu amati ini. Ini negatif atau positif? Negatif. Negatif. Ini negatif apa positif? Lihat di isoelektrisnya. Negatif. Negatif. Nah, ini kok nggak jelas ya antara negatif positif? Ditanya dulu aja. Netral. Nah, kalau V4 apa? Negatif apa positif? V4-nya negatif apa positif? V4-nya positif. Karena lebih banyak yang di atas daripada yang di bawah. V5-nya negatif apa positif? Positif. Positif. Hmm. V6-nya positif. Jadi kalau mau lihat zona transisi, satu lead di depan dia berubah. Jadi kayak gini berarti positif di sini. Anggap aja di sini. Maka normal karena di antara V3 atau V4. Oke. Ya, makanya Bapak Ibu lihat negatif, negatif, nggak jelas, terus positif, positif, positif. Oh, ke sini. Berarti di V3, ya kan? Oke, lanjut. Ini negatif. Ini nggak jelas. V3-nya positif, 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 positif. Berarti di sini. Ya, berarti ini di V2. Makanya kita mengenal ada yang namanya clockwise, counterclockwise. Makanya kalau saya singkat, kalau dia di V2, ngedumel. Ngedumel itu apa? Dua melawan jarum jam. Makanya buat ibu-ibu yang suka ngedumel biasanya suka melawan suaminya itu biasanya. Bercanda ya, bercanda tapi nanti dipotong terus dimasukkan Laskar Medika Utama pembicaranya seksis gitu, enggak ya bercanda tapi. Nah, gitu ya. Kalau yang clockwise negatif, 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 positif ya kan di V6. Nah, berarti dia di V5-nya jadi di situ area transisinya. Oke, mudah ya. Jadi kalau mau tahu zona transisi cukup dilihat dari V1 sampai V6. Selanjutnya kita ngomongin aksis. Kalau kita ngomongin aksis, aksis itu apa? Aksis itu listrik. Jadi normalnya dia harus listrik jantung itu ke sana. Ya mungkin saya copot dulu ya, share screen saya, terus tak biar kelihatan ya. Jadi saat kita bicara kelistrikan jantung kan harus ke sana. Nah, lead 1 itu kan positifnya ke sana. AVF itu positifnya ke bawah. Maka kalau ada perpotongan, arahnya ke sana. Jadi kalau mau lihat aksis, gampangnya pakai tangan Bapak Ibu seperti ini. Oke? Nah, itu kalau saran saya ya, pakai yang sederhana seperti itu. Makanya saat kita melihat aksis Bapak Ibu, makanya kalau kita lihat aksis, ya kalau kita lihat aksis, ya nanti tapi ini buat yang buat yang masih awam ya. Kalau yang udah jago ya silahkan. Tapi ini buat yang masih awam. Makanya kalau lead 1 positif, AVF positif kan aksisnya di sini. Berarti dia normal. Ya kan? Kalau lead 1 positif, AVF-nya negatif. Negatif itu berarti ke atas. Berarti dia ke sini. Maka kita mengenal adanya LAD. Makanya kalau kalau kita bicara aksis gini, oh lead 1 positif, berarti tangan kanan. Negatif Dia berarti ke punya arah tuh kartu atas kepala. Berarti tuh di ya. sini ini tangan kanan. Tangan kiri. Sorry, jadi LAD. Nah, kalau lead 1 negatif, ya AVF positif, berarti di tangan kanan. Maka jadi RAD. Makanya mudahnya seperti itu. Makanya kalau saya nggak suka menghafal, biasanya saya lihat
lead 1 positif, AVF negatif, kayak gitu. Jadi jauh akan lebih mudah. Nah, selanjutnya setelah itu lihat ada nggak kelainan di semua lead. Ya, kalau sudah misalnya gelombang P kalau ada kelainan berarti biasanya pembesaran apa? Atrium apa ventricle? Kalau Atrium. gelombang P, Atrium. atrium. Makanya ada right atrium enlargement, left atrium enlargement. Ini nanti dilihat aja ya, saya nggak akan detail ya. Itu. Nah, sekarang kita mulai, ya ini ya tadi ada gangguan elektrolit. Nah, makanya kalau Bapak Ibu lihat stepnya ada seperti ini. Ya, itu saya sudah buatkan juga aplikasinya nanti kalau Bapak Ibu mau. Jadi ada di sini pakai tabel ini boleh, silakan nanti nek mau dipakai atau pakai aplikasi saya nanti. Ya, jadi boleh di screenshot kalau mau EKG monitor ada di ECG SIM. Kalau EKG yang tadi ERI irama hanya untuk irama ya, hanya untuk irama itu pakai ERI EKG. Kalau yang 12 lead bisa pakai ini, tapi itu hanya membantu mencatat. Ya, oke. Oke, sekarang bentar ya, kita mulai dulu. Ya, sekarang kita mulai dari sini. Pertama kan identitas, anggap aja identitasnya ada. Yang kedua, oke, kalau tak kasih 30 detik, silakan dibaca EKG-nya. Iramanya apa, kemudian normal atau tidak, silakan dibaca. 30 detik dari sekarang. Tiga puluh detik dari sekarang. Ya, 30 detik dari sekarang. 30 detik, mana 30 detik? Ya, 30 detik. Silakan dibaca EKG-nya. Silakan dibaca EKG-nya. Load 2 dengan Dibatin aja, Pak. Jangan dianu Oh, biar teman-temannya belajar juga. Oke, sudah habis. Ketik di kolom komentar. Apa? Irama EKG-nya apa? Silakan. Irama bradikardi. Terus, bradikardi. oke. Jawabannya ini tidak layak diinterpretasi. Kenapa? Ingat, sebelum menginterpretasi, lihat dulu EKG-nya layak nggak diinterpretasi. Saya Lead jawab 1 ini terbalik. tidak layak. Satu, lihat dulu. Kita selalu lihat. Lead 2 positif. Benar nggak? Benar. AVR-nya? Negatif. AVR-nya positif. Karena AVR harusnya Negatif. negatif. Lihat Lead lagi one. lead satunya apa? Negatif. Negatif. Terbalik. Harusnya positif ya. Lead 3 Ya. positif. Berarti ini kebalik. Layak nggak diinterpretasi? Jawabannya tidak layak. Salah pasang. Nah, salah pasang. Jadi kalau Bapak Ibu lihat EKG seperti ini, siapa yang rekam? Sini saya dampingi. Yuk kita EKG ulang. Oke? Jadi jangan Oke. keburu-buru. Oke ya? Ya, Oke. oke. Terima kasih. Semoga bermanfaat dan jelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Saya kembalikan ke